Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Bapak Komang Agus Darmayasa. Hari ini Bapak akan membahas tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Oke, langsung saja kita ke pembelajaran 1. Amatilah gambar di bawah ini dengan cermat. Ya, ini gambar apa anak-anak? Ya, tentunya gambar anak-anak sedang bermain layang-layang ya. Di mana tempat bermain layang-layangnya? Di pantai ya. Sekarang ada percakapan ya. Nah, ini ada percakapan antara Bu Guru, Beni dan siswa serta Lani. Dan juga ada Dayu dan Mei ya. Bu Guru, anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Beni menjawab, kami sangat senang, Bu. Terus Bu Guru menjawab, sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Siswa menjawab, paham, Bu. Kemudian Beni menjawab, Bu, saya ingin bermain layang-layang. Terus dijawab oleh Bu Guru, boleh Beni. Kalau kamu ingin menulis di pasir, Bu, silakan, tetapi ingat jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Baik Bu, sebelum bermain Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Si Dayu menjawab, kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan Bu. Pasir, batu, air, dan kerang. Si Udin menjawab, balon dan layang-layang Bu. Nah, kemudian Bu Guru menjawab, pintar. Anak-anak Ibu semua beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ayo kita bernyanyi ya. Bernyanyi bermain layang-layang ya. Tentunya anak-anak sudah bisa ya. Bisa dinyanyikan ini di rumah ya. Ku ambil buduk sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang. Adikku Rian dan Senong. Ya, layang-layang ini diciptakan oleh siapa? Penciptanya NN. Ya, pencipta lagunya NN ya. Oke, bacalah percakapan mereka dengan cermat. Ya, di sini ada percakapan ya. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang kepada Beni, berapa banyak layang-layang yang Beni terima? Nah, langsung saja kita buktikan. Artinya, bentuk pembagiannya 6 dibagi 1 sama dengan 6. Jadi, kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya itu sendiri ya. Hasil bilangannya itu sendiri, maksudnya 6 dibagi 1 sama dengan 6. Suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Paham? Ya, mudah-mudahan paham ya. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 176 ya. Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Nah, ini ada beberapa percakapan lagi. Ada satu lagi yang aku temukan. Wah, hebat, apakah itu? Nah, begini, tadi Beni punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? Nah, jadi 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Benar sekali. Artinya jika bilangan dibagi bilangan, itu sendiri hasilnya 1. Wah, Siti hebat.
Siti memang hebat. Selanjutnya kita ke halaman 181 ya. Di sana ada percakapan lagi ya. Di kakimu ada kerang kecil, bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Denny? Masih, diantaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang. Kemudian apa saja alatnya? Alat yang bisa kita gunakan adalah ada lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna dan lainnya. Nah, bagaimana bentuknya? Kita berkreasi. Buatlah karya hiasan dari kerang ya. Anak-anak bisa buat ini di rumah ya. Bahannya kerang atau daun kering bisa ditambahkan di sini ya. Oke, sudah. Kita ke pembelajaran kedua. Di pembelajaran kedua ada wacana istana pasir. Ayo kita membaca bersama. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah ya tentunya pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di mana? Di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada dua jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir ya. Nah, ini alat-alatnya. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Nah, mana yang mana termasuk benda tetap? Apakah sekop? Apakah ember? Ataukah botol? Nah, anak bisa centang di sana ya menggunakan apa? Menggunakan pensil. Oke. Nah, jadi kita membaca. Ya, di sini ada percakapan. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah ya. Seharusnya anak-anak membuang sampah pada tempatnya ya. Nanti biar tidak mengotori pantai ya. Maaf Benny, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kemudian kita lanjutkan. Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan kemana? Ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah ya. Bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Oris. Jadi, kita harus membuang sampah pada tempatnya ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Paham? Kalau sudah, sekian dari Bapak. Terima kasih. Selamat belajar.